Watch out, bogeys 135, 50, Angels 16, heading 340. Okay. Dua negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia, Rusia dan Amerika, terus meningkatkan anggaran untuk senjata nuklir mereka. Situasi ini mau tidak mau membawa dunia kembali ke jurang perang nuklir yang sangat berbahaya. Rusia berencana secara bertahap meningkatkan pengeluaran untuk kemampuan senjata nuklirnya selama 3 tahun ke depan. Hal itu tergambar dalam rancangan anggaran nasional yang saat ini sedang diperdebatkan di parlemen. Proposal pendanaan untuk meningkatkan persenjataan nuklir Rusia datang ketika militer menunggu rudal hipersonik baru untuk menggantikan senjata strategis era Soviet. Berbicara kepada anggota parlemen dari Majelis Rendah pada 28 Oktober 2021, Kepala Komite Pertahanan Andrei Kartapolov menggambarkan proposal anggaran sebagai berimbang. Berdasarkan proposal tersebut, pada tahun 2022 dan 2023 masing-masing akan melihat pengeluaran pertahanan total sekitar 3,5 triliun rubel hingga 3,8 triliun rubel pada tahun 2024. Ini setara dengan sekitar 700 hingga 750 triliun rupiah. Sekali lagi, ini total anggaran pertahanan, bukan khusus untuk nuklir. Meningkatkan persenjataan nuklir negara tetap menjadi prioritas dari Kremlin. Kartapolov mengatakan 49 miliar rubel atau sekitar 9,8 triliun rupiah akan dialokasikan untuk kompleks senjata nuklir setiap tahun dari 2022 hingga 2023. Angka untuk 2024 akan menjadi sekitar 12 triliun rupiah. Dengan demikian, rata-rata per tahun anggaran senjata nuklir sekitar 10 triliun rupiah. Ruslan Pukov, Kepala Pusat Analis Strategis dan Teknologi yang berbasis di Moskow, mengatakan peningkatan pengeluaran kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan untuk memodernisasi sejumlah besar muatan nuklir yang diproduksi pada tahun 1980-an dan paruh pertama 1990-an. Dia mencatat bahwa sebagian besar sistem rudal balistik antar benua Topol, RS-18A dan R-36 mendekati usia pensiun mereka. Penyebaran awal ICBM Sarmat yang lebih berat akan membutuhkan peningkatan tajam dalam tingkat produksi hulu ledak nuklir. Selain itu, pembangunan kapal selam untuk membawa rudal Bulava juga sedang berlangsung. Komandan pasukan strategis Rusia, Kolonel Jenderal Sergei Karakayev, sebelumnya mengatakan negara itu ingin mengganti semua sistem rudal era Soviet pada tahun 2024. Salah satunya, pasukan nuklir Rusia ingin mengganti rudal R-36 Satan dengan senjata baru RS-28 Sarmat. Di antara prioritas pengeluaran lainnya adalah peningkatan gaji personel kontrak. Pengeluaran tambahan secara bertahap akan meningkat dari 28,4 miliar rubel pada tahun 2022 menjadi 44,4 miliar pada tahun 2023. Tetapi kemudian akan turun menjadi 1,8 miliar rubel pada tahun 2024. Rancangan Undang-Undang Anggaran Federal untuk 2023 hingga 2024 disahkan dalam pembacaan pertama di Duma yang dikendalikan oleh Partai Rusia Bersatu yang berkuasa dan mendukung Presiden Vladimir Putin. Pembicaraan kedua RUU tersebut ditetapkan pada 23 November 2021. RUU tersebut kemudian akan diteruskan ke Dewan Federasi yang merupakan majelis tinggi parlemen dan kemungkinan besar akan lolos. Setelah itu, rancangan akan menuju ke meja Putin untuk mendapatkan tanda tangan persetujuannya. Amerika Serikat telah mendahului Rusia dalam meningkatkan anggaran nuklirnya. Negara ini akan menghabiskan total 634 miliar dolar Amerika atau sekitar 9.000 triliun selama 10 tahun ke depan untuk mempertahankan dan memodernisasi persenjataan nuklirnya. Ini berarti rata-rata 1.125 triliun rupiah per tahun. Benar-benar tidak sebanding dengan Rusia yang rata-rata per tahunnya hanya sekitar 10 triliun rupiah.
Menurut proyeksi Kantor Anggaran Kongres atau CBO, perkiraan tersebut 28% lebih tinggi daripada proyeksi sebelumnya yang dirilis pada tahun 2019. Laporan CBO yang diterbitkan pada 24 Mei 2021 mencakup biaya yang diproyeksikan untuk mempertahankan dan memodernisasi kendaraan pengiriman, hulu ledak, dan infrastruktur terkait. Dari peningkatan pengeluaran 140 miliar dolar yang diidentifikasi dalam laporan 2021, 36% atau sekitar 50 miliar dolar Amerika dikaitkan dengan peningkatan pengeluaran untuk senjata nuklir selama 8 tahun dari 2021 hingga 2028. Ini setara dengan 713 triliun rupiah. Dalam 3 triad nuklir, pengeluaran yang diproyeksikan untuk armada kapal selam rudal balistik Amerika meningkat secara signifikan, yakni 145 miliar selama 10 tahun atau sekitar 2.067 triliun rupiah. Anggaran untuk rudal balistik antar benua diproyeksikan tumbuh menjadi 82 miliar dolar atau sekitar 1.170 triliun rupiah selama 10 tahun. Selain itu, Amerika Serikat akan menghabiskan 53 miliar dolar Amerika atau sekitar 755 triliun rupiah selama 10 tahun ke depan untuk pembom strategis. Anggaran ini hanya mencakup seperempat dari anggaran pembom B-52 dan pembom B-21 karena biaya lain untuk misi konvensional. Jika misi konvensional B-52 dan B-21 dimasukkan, maka total biaya kekuatan nuklir akan menjadi 711 miliar dolar atau sekitar 10.140 triliun rupiah. Laporan juga mengatakan perkiraan biaya SLCM dan hulu ledaknya sekitar 10 miliar dolar dari tahun 2021 hingga 2030. Dalam hal kekuatan nuklir kedua negara, jika mengacu pada deklarasi New START April 2021, Rusia memiliki 1.456 hulu ledak strategis. Jumlah itu dikerahkan pada 517 rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pembom strategis. Sementara Federation of American Scientists atau FAS memperkirakan Rusia memiliki sekitar 4.495 hulu ledak nuklir. Jumlah itu termasuk 1.625 hulu ledak strategis ofensif yang dikerahkan dengan 960 dalam penyimpanan. Selain itu, ada 1.910 hulu ledak non-strategis dan 1.760 hulu ledak pensiunan yang menunggu dibongkar. Sementara Amerika Serikat berdasarkan pada New START 2021 disebut memiliki 1.357 hulu ledak nuklir strategis. Senjata itu dikerahkan pada 651 rudal balistik antar benua, rudal balistik yang diluncurkan dari kapal selam, dan pembom strategis. Amerika Serikat juga memiliki sekitar 100 bom gravitasi nuklir B-61 yang dikerahkan di 5 negara Eropa, yakni Italia, Jerman, Turki, Belgia, dan Belanda. Total B-61 Amerika diperkirakan berjumlah 230 unit. Sementara FAS memperkirakan ada sekitar 3.800 hulu ledak yang ditimbun dan 1.750 hulu ledak pensiun yang menunggu pembongkaran. Total ada 5.550 hulu ledak pada awal 2021. Kita hanya bisa berharap ribuan hulu ledak yang dimiliki Rusia dan Amerika itu tidak ada satupun yang diledakkan untuk menyerang negara lain. Demikian sahabat Jejatapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejatapa.com dan www.versioner.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming and be quiet. Thank you guys, appreciate it.